Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Jiantaya ingin menyampaikan materi tentang DNA dan RNA untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bioteknologi. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu DNA, RNA, perbedaan DNA dan RNA, dan dogma sentral. Yang pertama ada pengertian DNA. DNA adalah asam deoksiribosa yang mengandung informasi genetik atau molekul asam nukleat yang terdiri dari dua untai polinukleotida yang saling berpaut melalui pasangan basa adenin timina dan guanin sitosin. Selanjutnya ada struktur DNA double helix. Struktur DNA double helix adalah bentuk fisik dari molekul DNA. DNA double helix terdiri dari dua rantai nukleotida yang saling terpilin secara spiral seperti tangga yang terpilin. Setiap rantai DNA terdiri dari nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, atau sitosin. Dalam rantai DNA, setiap basa purin akan selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Pasangannya adalah adenin berpasangan dengan timin ataupun sebaliknya, dan guanin berpasangan dengan sitosin ataupun sebaliknya. Pasangan adenin-timin atau timin-adenin dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen lemah, sedangkan pasangan guanin-sitosin atau sitosin-guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen lemah. Selanjutnya ada macam-macam DNA. DNA memiliki 4 macam, yaitu aDNA, bDNA, cDNA, dan zDNA. aDNA sendiri mempunyai 11 bahasa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. bDNA mempunyai satu bahasa perputaran yang digunakan dalam replikasi RNA. cDNA biasa dikenal sebagai klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi pada penyakit. Sementara zDNA memiliki 12 bahasa perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Masuk ke pengertian RNA. RNA merupakan makromolekul penyusun materi genetik yang terdapat di dalam makhluk hidup yang memiliki rantai tunggal atau single helix. RNA dapat ditemukan di dalam sitoplasma, inti sel, mitokondria, dan kloroplas. RNA berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya ada struktur RNA. Secara molekuler, struktur RNA hampir sama dengan DNA, di mana DNA dan RNA memiliki persamaan dalam hal kandungannya. Keduanya memiliki masing-masing satu gugus fosfat, pentosa atau ribosa, dan basa nitrogen. Pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya ada macam-macam RNA. Yang pertama ada RNA coding. RNA yang mengkodekan suatu sifat atau ditranslasikan. Contoh dari RNA ini adalah mRNA atau messenger RNA. Sesuai namanya, kita juga bisa menyebutnya dengan RNA kurir atau RNA duta. Yang kedua ada RNA non-coding. RNA non-coding merupakan RNA yang enggak ditranslasikan menjadi protein. Jenis inilah yang memiliki berbagai struktur sekunder bervariasi. Contohnya adalah tRNA dan rRNA. Selanjutnya ada nukleotida dan nukleosida. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Jika gula, baik ribosa atau 2-deoksiribosa berikatan dengan basa nitrogen, dihasilkan nukleosida. Selanjutnya ada purin dan pirimidin. Ada 2 jenis basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin disusun dari cincin yang memiliki 2 cincin, yaitu cincin 5 dan cincin 6 yang masing-masing mengandung 2 nitrogen. Pirimidin hanya memiliki cincin 6 yang mengandung 2 nitrogen. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membantu asam nukleat dengan membantu ikatan fosfodiester, di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N.
Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan yang lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan sehingga arahnya 5-3. Adapun perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama ada perbedaan dari segi fungsi. DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sementara RNA mengendalikan sintesis protein. Dari segi letak, DNA terdapat pada inti sel, sedangkan RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Dalam segi komponen gula, DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Dalam segi ukuran, DNA itu berbentuk panjang, sedangkan RNA pendek. Dalam segi jenis basa nitrogen, DNA ada purin atau adenin dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin. Sedangkan RNA itu purin, adenin dan guanin, dan pirimidin atau sitosin dan urasil. Dalam segi kadar, DNA tidak berubah, sedangkan RNA berubah. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA, dan RNA menjadi protein. Dogma sentral menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Lalu ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pembentukan salinan identik dari molekul DNA asli. Proses ini terjadi selama siklus sel untuk memastikan bahwa setiap sel anak yang dihasilkan memiliki salinan lengkap dari informasi genetik yang dibutuhkan. Proses replikasi DNA terjadi di dalam inti sel dan melibatkan sejumlah besar enzim dan protein untuk memastikan bahwa replikasi terjadi dengan benar. Selanjutnya ada translasi DNA. Proses translasi dimulai ketika mRNA atau messenger RNA yang dihasilkan selama transkripsi mengikat ribosom. Ribosom kemudian membaca urutan basa dalam mRNA secara sekuensial. 3 basa pada satu waktu yang disebut kodon. Setiap kodon dalam mRNA menentukan asam amino yang harus ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang dibangun. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus pada timin pada DNA yang digantikan oleh gugus basa urasil. Enzim utama yang berperan dalam proses transkripsi adalah RNA polimerase. Enzim ini berbeda dengan DNA polimerase karena RNA polimerase tidak memerlukan primer untuk memulai sintesis untai RNA. Adapun tahapan transkripsi, yang pertama ada penempelan RNA polimerase pada DNA. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Yang kedua ada elongasi. Proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Dan yang ketiga ada terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.